Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurholis, dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang multiple agency. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bakat, dan hari ini kita akan mempelajari tentang intelijensi. Jadi di mata kuliah ini ada capaian yang harus kita pahami bersama, di mana mahasiswa itu harus memiliki pemahaman tentang intelijensi dan peranannya dalam belajar. Nah, sebelumnya kepada para mahasiswa, apa itu yang dimaksud dengan intelijensi? Mungkin Mbak Maftuh bisa menjawab. Inteligensi ya. Inteligensi itu memiliki ini bukan sih pemahaman. Ya, suaranya kurang begitu jelas. Baik Pak. Apa? Inteligensi itu kecerdasan yang diartikan berbagai dimensi atau oleh para ahli suatu kemampuan gitu Pak. Ya, oke, bagus. Mungkin lebih tepatnya nanti kita akan simak bersama dulu ya. Jadi secara harfiah, intelijensi itu berasal dari bahasa Inggris, yakni inteligensi, yang juga berasal dari bahasa Latin atau intellectus atau intelligentsia, ya, atau juga intelligere, di mana kata ini juga diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dan daya atau potensi untuk memahami sesuatu atau kemampuan ya. Di sini adalah kemampuan. Nah, secara definisi intelijensi itu secara umum banyak didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman, ya, dari pengalaman hidup, dari pengalaman orang lain, ya, yang kemudian pengalaman-pengalaman itu bisa ia aktualisasikan atau diimplementasikan untuk menyelesaikan problemnya sendiri atau masalah yang sedang ia hadapi, dan menggunakan pengetahuan secara efektif tentunya ya, untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan yang baru. Nah, secara profesional, intelijensi itu adalah sebuah aspek yang diukur dalam sebuah tes intelijensi ya. Aspek-aspek itu cenderung bersifat akademik dan dipengaruhi oleh yang namanya budaya, termasuk juga lingkungan sebetulnya. Nah, sesungguhnya ada beberapa macam atau jenis daripada intelijensi. Mungkin Mbak Maftuh, yang Mbak Maftuh ketahui, ada berapa macam jenis intelijensi? Jenis inteligensi Kecerdasannya. ada berapa ya? Ada Yang kecerdasan emosional. Yang diketahui saja. Apa? Kecerdasan emosional. Yang hitung-hitungan namanya apa itu? Yang hitung-hitungan ya? Matematika. Intelijensi musik, intelijensi bahasa, kineartik ya, musik, kinestetik maksudnya. Visual spasial, naturalis, kemudian naturalistik, iya. Ya. Kemudian kecerdasan, apalagi itu? Kecerdasan linguistik, logik ya, linguistik, matematik, bener nggak sih?
kemudian kecerdasan musikal, Iya, ya. musikal. Kemudian kecerdasan apa lagi? Kinestetik. Spiritual. Nah, itu adalah multiple change atau jenis-jenis kecerdasan, ya. Mungkin kita bisa lihat di sini dulu ada 8, ya, 7, 8, kemudian sekarang berkembang menjadi 9, ya. Nah, ini sebetulnya teori ini dikembangkan oleh penemunya yang dulu ada Hofstadter, kemudian berkembang dari 7 menjadi 8. Ini yang masih 8, ya. Di antaranya adalah kecerdasan unikinestetik, interpersonality, verbal linguistik, ada logik matematik, ada naturalistik, ada interpersonality, visual spasial, dan musikal, ya. Ini juga sama sebetulnya. Ya, ada 8. Nah, ya ini yang 9-nya, ini lebih lengkap lagi. Dari mulai visual spasial, kemudian verbal linguistik, logik matematik, kemudian estetik, eksistensial, ini yang terbaru, ya. Musikal, kemudian naturalis, interpersonality, dan interpersonality. Nah, dari ke-9 kecerdasan ini sesungguhnya sudah ada pengelompokannya, ya. Ada pengelompokannya. Misalkan begini, ini saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah diklasifikasi ada kurang lebih 5 kelompok. Ya, misalkan kecerdasan linguistik, logik matematik, linguistik dan logik matematik ini masuk kategorinya daripada IQ. Makanya dalam tes IQ itu banyak berisi soal-soal tentang bahasa, ya, dan juga soal-soal tentang logika dan juga numerik atau matematik. Kemudian kecerdasan interpersonality dan intrapersonal, ya. Interpersonality itu kecerdasan bersosialisasi, ya. Personalnya itu lebih pada kecerdasan untuk membangun diri, ya. Nah, ini lebih pada kecerdasan emotional quotient, ya. Ini kalau quotient, ya, kita klasifikasi dengan quotient-nya. Kemudian berikutnya adalah kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini biasanya digabungkan dengan kecerdasan visual spasial atau untuk mengukur ruang, ya. Kinestetik itu lebih kepada gerak-gerak motorik, ya, sehingga untuk membuat konsep, membuat rancangan, desainer. Nah, ini ada di sini nih. Nah, kinestetik, ya, question. Kemudian ada kecerdasan musikal, ya. Kecerdasan musikal ini biasanya bergabung dengan naturalis, dengan kecerdasan mencintai alam semesta, flora dan fauna, ya. Nah, ini diversity question, ya, di mana orang yang memiliki kecerdasan ini adalah dia biasanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang terakhir ada spiritual question atau esensial di sini. Ini puncaknya, ya, puncak daripada kecerdasan itu sendiri. Ini adalah sebentuk klasifikasi daripada jenis-jenis intelijensi yang tadi disebutkan di awal. Nah, baik, kita mungkin akan lebih rinci untuk membahas satu persatu. Misalkan yang pertama akan kita bahas adalah kecerdasan spasial. Spasial ini di mana dia memiliki kemampuan tinggi dalam memvisualisasikan fenomena dalam bentuk gambar. Dia biasanya, ya, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini, dia gemar menggambar, menyenangi warna, garis, membangun balok, mampu memberikan arah, ya, kemudian lokasi. Nah, maka orang yang seperti ini lebih cocok menjadi seorang arsitektur, pelukis, desainer, ya, pilot, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kecerdasan interpersonality. Nah, biasanya kecerdasan interpersonality itu
orangnya mudah bergaul, ya, kaum sosialis, ya, senang terlibat dalam kerja kelompok atau kerja tim, yang melibatkan diskusi. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan sosial ini dia mampu membaca perasaan orang lain, ya, karena mungkin sering bergaul dengan orang lain, ya, bisa membaca melalui gerak bicaranya, gesturnya, ya, ekspresi wajahnya, ya, seperti ini. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonality ini lebih cocok menjadi seorang yang public figure, ya, termasuk guru dan dosen juga ini harus memiliki kecerdasan ini. Yang berikutnya kecerdasan kinestetik, ya. Dia biasanya ini cepat mempelajari atau menguasai kegiatan yang bersifat fisik, ya. Gerak motorik, ya, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nah, biasanya ini orang yang memiliki kecerdasan ini lebih cenderung menyukai gerakan-gerakan seperti gerakan pada kegiatan berolahraga atau pencaksilat, contohnya, ya, bela diri, karate, kungfu, penari, dance, ya, atau atlet, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa ini biasanya memiliki kemampuan dalam mengekspresikan pikiran secara verbal, ya, seperti mengingat nama, mampu menulis, ya, bahasanya bagus, biasanya cepat atau cekat untuk menguasai bahasa. Nah, kemudian kecerdasan intrapersonal, ya, atau mengenal diri sendiri. Ini biasanya orangnya sangat mudah sekali untuk mengenali perasaan, sangat berperasaan, ya, dapat mudah untuk membuat puisi, menghayati puisi, drama, ya, suka bermeditasi, suka bertafakur, ya, berzikir, bertadabbur, suka berkontemplasi, ya, menulis jurnal. Ya, maka orang seperti ini cocoknya menjadi penasehat, ya, guru spiritual juga bagus. Kemudian seorang petapa, ya, seperti ini. Nah, kemudian kecerdasan musik berikutnya. Nah, biasanya ini orang yang memiliki kecerdasan musikal ini sensitif terhadap yang namanya nada-nada atau bunyi, ya, bunyi irama, ya, sehingga ketika mendengar satu musik dia akan menangkap ini kuncinya apa. Nah, kecerdasan itu. Nah, orang yang memiliki kecerdasan ini akan lebih cepat menguasai alat musik, misalkan gitar, yang lain belum mampu. Yang lain 3 kali belum mampu, dia baru sekali 2 kali sudah mampu. Ciri-cirinya itu. Nah, maka orang yang memiliki kecerdasan musikal ini biasanya pekerjaan yang paling cocok bagi mereka adalah menjadi seorang musisi, ya, entah bermain musik, bernyanyi, menguasai alat musik, minimal penikmat musik. Nah, itu. Selanjutnya adalah kecerdasan mempelajari alam atau naturalistik. Nah, dia biasanya menyukai kegiatan-kegiatan di alam semesta, ya, mencintai flora dan fauna, nah, gemar terhadap binatang. Biasanya ciri-cirinya orang yang seperti ini suka memelihara binatang, ya, entah kucing di rumah, kelinci, ya, atau jangkrik, gitu kan, atau ikan, ayam, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan selain daripada binatang, mungkin gemar memelihara tanaman, ya, bunga, seperti itu. Berikutnya adalah kecerdasan logik matematik, ya, di mana orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya cepat dalam mempelajari angka-angka, ya, rumus-rumus, ya, atau mengelompokkan, membuat sebuah hipotesa. Nah, maka orang yang seperti ini lebih cocok untuk menjadi seorang yang matematis, ya. Kalau guru, ya, guru matematik, ya, dosen-dosen matematik, ya, komputer, programmer, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, di mana kemampuan berpikir tentang makna kehidupan, apa itu hidup dan makna yang terkandung dalam kehidupan itu dia peka sekali. Nah, dari mana kita, hendak kemana, dan mau kemana kita. Nah, itu
orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan tajam untuk memahami tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Maka orang yang memiliki kecerdasan ini, pekerjaan yang paling cocok, paling pas bagi mereka adalah sebagai guru spiritual, ya, menjadi seorang penasehat. Nah, inilah 9 multiple intelijensi atau kecerdasan majemuk yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, Mbak ini Maftu? saya mau bertanya, bagaimana untuk cara Ya, suaranya tidak terdengar ya. kalau Pak? Ya, atau mungkin itu Mas Nicholas ya. Mas Nicholas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa intelijensi merupakan anugerah dari Ilahi, di mana anugerah itu diturunkan oleh Allah pada setiap manusia satu paket dengan kodratnya. Ya, dan